Yang semangat ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, hari ini kita berkumpul di sini, kita tadabbur alam. Apa itu tadabbur alam? Nanti biar Ayah Haji yang menjelaskan. Tapi di sini kita memanfaatkan waktu sebelum kita menghadapi ujian, biar semuanya rileks, refresh gitu. Dan kita ujian nanti dalam keadaan betul-betul sudah siap. Untuk itu kita berkumpul di sini, kita tadabbur alam, kita nikmati apa yang ada di sini. Semua ini ciptaan Allah. Kita rasakan biar energi positifnya masuk ke dalam tubuh kita, sehingga semua energi negatif yang ada di tubuh kita itu keluar. Kita bisa maksimal untuk bisa menyerap apa yang kita pelajari. Dan untuk lebih jelasnya nanti Ayah Haji akan menjelaskan untuk kalian semua, santri-santri Ashabul Fikri yang luar biasa. Silakan Ayah Haji. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan memasuki ujian. Hari Senin Bapak ya? Tanggal 13 kita sudah akan memasuki ujian, dua ujian sekaligus. Ujian Syafa'i dan ujian Tahriri. Ujian tulis dan ujian lisan. Ya, dua ini harus kamu hadapi semuanya. Siap tidak siap, suka tidak suka, kita akan menghadapi itu. Nilaimu apa yang kamu tulis? Nilaimu apa yang kamu baca? Nilaimu apa yang kamu kerjakan? Nilaimu apa yang kamu perbuat? Di pondok pesantren menilai bukan hanya apa yang kita baca saja, tapi yang kamu perbuat. Karena kenaikan sesungguhnya di pesantren bukan hanya akademik, tetapi akhlak. Nanti ada suluk terendah itu dipastikan nggak naik. Ya, itulah. Suluk itu adalah akhlak. Akhlak kepada diri kita sendiri, akhlak kepada orang lain, dan akhlak kepada alam semesta. Anak-anakku semuanya, tadi udah dijelaskan oleh Abah Hijal, kita bertadabur alam. Apa bedanya tadabur dengan melihat? Tadabur itu apa? Mengamati sambil merasakan. Karena anak-anakku semuanya, di dalam diri kita, sesungguhnya itu ada alam semesta. Di tubuh kita ini ada alam semesta. Ada kehidupan nggak selain kita di tubuh kita? Banyak. Ya, di tubuh kita ada air. Alam, bagian alam bukan? Bagian dari alam. Di tubuh kita ada tanah, unsur tanah. Ada nggak? Ada. Unsur angin? Banyak. Apalagi kalau malam-malam. Tut. Nah, itu unsur angin. Unsur tanah, ketika kamu ini keluar kuning-kuning itu unsur tanah. Ya, unsur udara ada nggak? Ada. Di dalam tubuh kita itu ada alam semesta. Alam semesta yang ada di dalam tubuh kita itu sesungguhnya bagian kecil dari alam yang banyak ini. Makanya kalau kita minum satu gelas air, misalnya ini satu gelas air kalau kita minum, di dalamnya ada air, ya. Di tubuh kita ada air. Kalau kita minum air ini, bukan sekedar kita minum air di dalam gelas, tetapi kita meminum bagian dari alam itu sendiri. Kalau kita minum nih, bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita sudah meminum air yang ada di dalam jagat ini. Air ini berkomunikasi dengan air yang lain. Ada komunikasi nggak? Alam berkomunikasi dengan alam. Dalam tubuh kita, makanya kenapa kita sakit? Kenapa alam itu berteriak? Kenapa alam itu memberikan kita musibah?
Sesungguhnya bukan alam itu yang memberikan musibah, tapi kita tidak mampu bagaimana memperlakukan alam itu dengan baik. Ya, misalnya minum, kita tidak menggunakan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Duduk, minum terlalu banyak, kembung, makan main hantam-hantaman tanpa baca bismillah. Nah, apa jadinya? Ke badan gak bagus. Kalau kita terus mengeksploitasi alam, kita selalu memposisikan alam sebagai objek, maka alam akan berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ini manusia nih gak beres. Makan sembarangan, buang sampah sembarangan, semuanya sembarangan, dieksploitasi alam. Alam berdoa. Bencana alam itu disebabkan karena alam berdoa kepada Allah. Berkali-kali manusia mengeksploitasi alam, tidak mau meramahkan alam. Apa yang terjadi? Alam berdoa. Kemudian, salah nggak alam itu berdoa? Tidak, karena kelakuan kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di langit, kerusakan di tanah, di bumi, di laut, dan sebagainya oleh tangan manusia. Siapa yang ngelaporin itu? Alam. Kamu makan salah, pedes, kret. Alam protes di dalam tubuh kita. Aduh, mencretlah kamu. Bener nggak? Tidur nggak sesuai dengan aturan. Tidur jam 3 pagi. Sholat lewat. Alam protes. Besoknya ngantuk, masuk angin. Bener nggak? Nah, alam berdoa untuk kita. Itu sebut tadabur alam. Tugas manusia itu untuk memberikan kerahmatan kepada alam. Siapa yang tahu dalilnya? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tugas kita sebagai khalifah di muka bumi itu berteman dengan alam, menjadi rahmat sama alam. Tumbuhan dijaga, dinikmati, semuanya akan berpengaruh pada diri kita. Makanya anak-anakku cuma nikmatin alam. Gak ada yang salah alam ini. Yang salah tuh kita. Datang ke sini bawa makanan, bungkusnya dibuang di tempat ini. Salah nggak alam? Kemudian jadi banjir. Tidak. Yang salah siapa? Kita. Salah nggak alam misalnya airnya kering? Salah nggak? Yang salah siapa? Kita. Pohon ditebang, resapannya habis. Salah nggak alam misalnya kalau kita pala kita pusing kurangan oksigen? Salah nggak? Salah. Alam salah nggak? Tidak salah. Yang salah siapa? Kita. Manusia kalau kekurangan oksigen apa jadinya? Palanya pusing. Perputaran darah berkurang di otak. Apa jadinya? Stres, stroke, apalagi penyakit macam-macam. Kenapa itu penyakit pada datang? Karena kita tidak mampu memperlakukan alam dengan baik. Makanlah secukupnya, kata Rasulullah gitu kan? Makanlah secukupnya, berhentilah sebelum kenyang. Ini sudah kenyang, nambah lagi. Habis itu makanannya terbuang-buang. Kenapa diajarkan di pondok pesantren harus makan habis? Itu alam kalau kita minum, itu air kalau kita minum masuk ke dalam tubuh kita, itu berdoa kepada kita. Ya Allah, saya akan diajak sholat sama anak santri. Ya Allah, nanti saya akan diajak ibadah untuk belajar. Energi kita kan dipakai tuh. Alam tuh pengen diajak oleh kita supaya apa? Supaya sama-sama berbuat kebaikan. Makan nasi bismillahirrahmanirrahim. Makan saja bersedekah. Makan kita makan bersedekah. Baca doanya gimana? Bersedekah. Doa mau makan. Allahumma barik lana. Kenapa enggak Allahumma barik li? Allahumma barik li. Tapi barik apa lana itu? Kita. Siapa kitanya? Nasi, air, tubuh kita. Allahumma barik lana, ya Allah, keberkahan. Itu kalau kita berdoa tahu doanya itu dahsyat sekali. Kata nasi yang kita kepal-kepal itu, subhanallah, saya akan dimasukkan ke dalam perut
dengan orang-orang yang soleh, orang-orang sedang belajar ngaji, orang-orang yang rajin sholatnya, orang yang udah berdoa tuh alam itu untuk kita. Bayangkan kalau padi yang kita makan, beras yang kita makan, kemudian berbicara dengan padi-padi yang lain. Doain tuh Fajar supaya menjadi orang sukses. Siapa yang mendoakan? Alam yang mendoakan. Jangan dikira alam tidak berdoa, alam itu berdoa. Makanya kita harus mendoakan alam, merawat alam dan seterusnya. Ya, air yang kita minum, makanan yang kita makan, semuanya harus kita doa. Setelah doa apa? Makan selesai. Baca doanya. At'amana wasaqona. Kenapa enggak nih? Karena alam minta bareng-bareng berdoa kepada kita. At'amana, ya telah memberikan makanan ya Allah. Wasaqona waj'alna minal muslimin. Supaya alam juga berbareng sama kamu masuk surganya. Jangan dikira semuanya kita pengen bahagia sendiri. Bahagiakan alam, maka alam akan membahagiakan kita. Cintailah alam, maka alam akan mencintai kita. Sayangilah alam, maka alam akan mencintai kita. Itulah yang disebut tadabur alam. Jadi tubuh kita ada alam? Ada kehidupan? Ada. Kalau kita lihat mikroba yang ada di perut, cacing mungkin. Apa yang di sini kan banyak kehidupan nih. Di gigi. Kalau nggak sikat gigi banyak kuman-kuman, ada kehidupan nggak? Di mata, di kuping, di hidung, di mulut, apalagi banyak kuman-kuman, ada kehidupan nggak? Semua yang ada di dalam tubuh kita berharap kepada kita agar kita memperlakukan dengan baik. Dia berdoa. Makanya kenapa kita sakit? Karena kita tidak mampu memahami alam dengan benar. Ya, sayangilah alam, belajar. Sama kalau badan kita jangan dipaksakan, setiap tubuh kita punya hak, bener nggak? Lagi siang, pagi sampai siang belajar. Maka tubuh kita berhak untuk belajar. Kalau dia tidur, dia sudah melanggar aturan alam. Tidur itu di mana? Malam hari. Aku siapkan malam hari permadani, kemudian gelap gulita, kemudian kita tidur. Siang bangun untuk belajar, untuk mencari rezeki dan seterusnya. Malam tidur lagi. Jangan dibalik. Malam sok belajar, makan paling banyak malam-malam, buat penyakit lagi aja. Kalau mau bangun, bangunlah kita pada pertengahan malam. Kapan itu pertengahan malam? Sepertiga malam. Itu alam membukakan diri, jalan tol supaya menuju kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa jam 3, jam 4, makanya ada namanya sahur ya, sahur. Kemudian malaikat akan mendengarkan bacaan-bacaan itulah di sepertiga malam sebelum subuh. Setelah itu subuh azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah subuh sholat 2 rakaat. Itulah sholat teristimewa. Karena Allah menjanjikan apabila kita sholat pada 2 rakaat itu sebelum subuh, namanya sholatul fajar. Sholat qabla fajar, itulah alam dan seisinya menjadi milik kita. Itulah kenapa hebatnya alam. Ya, alam. Kita ciptakan manusia dulu apa alam dulu? Alam dulu. Tuan alam. Ya, maka berbaik-baiklah dengan alam. Baik anak-anakku semuanya. Cukup ya? Bila itu kuliah daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.